Nah, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya di Masjid Manarul Amal Mercu Buana. Nah ini pembuka atau tempat awal kita akan ke Masjid Manarul Amal. Kita akan sama-sama tur keliling apa aja sih perubahan-perubahan yang sudah terjadi di Masjid Manarul Amal Mercu Buana. Nah ini mulai dari pertama, ini logonya ya, logonya ini sudah berubah sekarang. Oke, kita akan sama-sama masuk dalam ya. Sahabat sekalian, kita masuk ke parkiran ya. Silakan. Nah, parkiran di sini nanti kita tinggal pencet tombol tiket. Nanti keluar. Nah, ini yang menarik di sini nih. Jadi per tanggal 1 April 2021 nanti masuk Masjid Manarul Amal Mercu Buana sudah menggunakan non tunai atau e-payment, e-money lah ya. Jadi sepertinya uang cash sudah nggak berlaku lagi. Ayo kita lanjut. Kita posisi fullnya masjid bersita kita. Ya, posisi di sebelah kiri Masjid Manarul Amal. Sekarang riak, lembaga bahasa asing. Ya, dulu ini Pusjiwa, pusat kegiatan mahasiswa, macam-macam di sana, ada UKM dan lain sebagainya. Boleh sih menjadi gedung yang kita ambil posisi kanan. Yuk. Oke, ini ruang orang bilang basement ya. Nah, sekarang dibilang aula serbaguna. Ini digunakan untuk aktivitas sholat tambahan atau pengajian, atau yang biasanya digunakan untuk resepsi pernikahan. Ya, ini tambah asli ya, dengan tambahan tanaman-tanaman, anggrek dan lain sebagainya. Nah, sekalian ada tempat selfie sepertinya ya. Masjid Manarul Amal, Masjid Manarul Amal Wedding. Ya, ini ya. Lanjut. Nah, kita udah masuk di selasar masjid. Nah, ini mulai dari sini ya. Ini udah dikasih keramik. Keramik sekarang ini marmer semua. Insya Allah nyaman ya. Keramik tambahan ya untuk sholat itu. Ini yang baru di lantai 2. Nah, ini ada UMKM. Ini sebenarnya kalau normal nggak ada pandemi, rame UMKM aktif jual soto, bakso. Nah, ini yang apa itu namanya? Sumpah. Mari kita ke ini, ini tempat wudhu yang terbaru. Nah, perubahan yang terjadi yang keren banget nih. Nah, ini betul-betul membantu sekali untuk saudara kita yang disabilitas, toilet khusus ya. Nah, kalau tempat wudhunya seperti ini, kita masuk sebentar aja ya. Nah, ini sudah banyak nih kamar mandinya, toiletnya. Dulu paling cuma ada 3 atau 2 ya. Jadi kalau Jumat tuh sangat antri ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sana toilet juga ada 5, 6, 7, 8, 9. Ikhwannya ada mungkin 10 kali ya. Jadi insya Allah tercover semua. Oke. Agent Sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa Islam Al-Faruq. Bisa pada nongkrong sini.
kita masuk ke ruang pertama. Monggo. Ini ruang pertama masjid satu ibadah. Yang beda dengan dulu itu full kipas, sekarang full AC. Biji itu dua lagi. AC. Ya, insya Allah menambah kenyamanan beribadah dingin. Lalu ornamen kalau di kamar itu megah terbesar di Jakarta Barat. Nah ini karena pandemi kita sudah menggunakan karpet ya. Tetap prokes kita utamakan. Masuk di selasar depan. Ini ada yang berubah. Tambahan beduk yang didatangkan dari Jawa ya. Jadi setiap akan azan itu dipukul beduk oleh Pak Haji Haji Jamal. Ya, Pak Haji Jamal. Iya, beduknya. Nah ini yang menarik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala telah diresmikan Masjid Manarul Amal di Buana, Jakarta 10 Jumadil Saniyah 1421 Hijriah 9 September 2000. Yayasan Menara Bakti Bapak Almarhum Haji Probowo Sudiojo. Ini wakaf dari Bapak Almarhum Probowo Sudiojo. Semoga kita doakan dan beliau yang jadi amal jariah beliau di kelak nanti dan diampuni dosa-dosa beliau, diterima amal soleh beliau. Insyaallah baik untuk beliau. Qadarullah kita ketemu langsung dengan Ketua Masjid Manarul Amal yang sekarang, Ustadz Dr. Haji Ahmad Jamil. Beliau di samping saya. Insya Allah beliau mau menyampaikan sepatah dua kata tentang Masjid Manarul Amal sekarang, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan KPM Mercubuana yang meliput masjid kita. Jadi masjid kita sekarang tambah indah, tambah bagus, tambah ramah jamaah. Sekarang sudah diganti jadi granit, marmer, jadi sudah lebih nyaman, tidak pakai karpet lagi. Sudah dipasang AC juga. Jadi misalnya Ramadan kemarin kita sudah bisa ditikap dengan nyaman pasang AC. Dan di selasarnya juga udah dikasih keramik itu buat tambahan jamaah dan untuk acara makan-makan jika ada kajian Selasa maupun kajian Kamis. Kami informasikan bahwa kajian sementara kita tutup dulu karena masa pandemi, tapi kami informasikan biasanya rutinnya kita tuh kalau Selasa ada kajian tema umum, terus hari Kamis ada kajian fikih, kemudian hari Minggu, setiap Minggu pagi kita ada gerakan subuh berjamaah. Nah ini ketiga acara yang rutin ini sementara kita tunda dulu karena pandemi, tapi sekali lagi kami mengajak para jamaah untuk datang ke Masjid Manarul Amal di kawasan Universitas Mercubuana. Kami akan sambut dengan meriah, dengan baik. Sekarang kita udah pakai beduk supaya lebih semangat lagi sholatnya. 7 menit sebelum waktu kita setel tarhim bagi jamaah yang sedang jalan, yang sedang masih kerja bisa stop kerjanya, bisa masuk ke masjid untuk bisa sholat datang dengan tepat waktu. Bicara tentang sejarah Manarul Amal ya, sejarah Manarul Amal itu tentu saja saya harus menggali ingatan saya selama 23 tahun atau 24 tahun yang lalu. Jadi ya tahun 1997 ke atas ya, 97, 98, 99 dan 2000. Jadi emang cukup lama dan mungkin pertama mohon maaf ya kalau ada ingatan-ingatan yang kurang tepat gitu. Ya
mudah-mudahan sih ini 90% di angka kebenarannya ya, karena saya sebagai saksi sejarah terbentuknya Masjid Manarul Amal dan bagaimana DKM-nya bekerja pertama kali. Ya, saya sebagai ketua DKM Manarul Amal yang pertama waktu itu. Jadi kenapa tadi kan ada pertanyaannya, kenapa kok saya sebagai dosen baru waktu itu, dosen junior lah, bisa tiba-tiba muncul dan menjadi ketua DKM Masjid Manarul Amal yang pertama. Ya. Ini sejarahnya sebenarnya adalah saya tuh punya keinginan sejak lulus kuliah. Ya, lulus kuliah S1 saya di UI. Itu saya pengen bekerja di suatu instansi yang waktunya cukup luang, ya, tapi juga saya bisa manfaatkan waktunya itu untuk dakwah, ya, dakwah suatu kegiatan yang sangat saya cintai, ya, kegiatan dakwah ini. Nah, ketika akhirnya saya mendapatkan peluang untuk mengajar di Mercu Buana tahun 1995, ya, tahun 95, sebagai dosen honorer waktu itu, ya, kemudian alhamdulillah 96 saya diangkat sebagai dosen tetap Sipil. iya di jurusan Teknik Sipil FTSP waktu itu, ya, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Nah, ini ada peluang yang sangat baik, ya. Mungkin ini peluangnya saya yakin itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan peluang saya untuk bisa berkiprah di Mercu Buana. Ya, yaitu ketika saya sehabis ngajar, ada seorang mahasiswa namanya Beni, ya, Beni, angkatan 92. Ya, sehabis ngajar beliau mendekati saya, kemudian dia bertanya kepada saya, "Pak, kayaknya Bapak ini sering ceramah, ya?" Loh, ya, saya heran kok dia bertanya begitu, ya. Bapak itu kok sering, Bapak kelihatannya sering ceramah, ya, ceramah-ceramah agama. Kok kamu tahu? Ya, saya cuma feeling aja, katanya gitu, ya. Akhirnya, ya, memang saya sering membina di beberapa universitas gitu, ya, sebelum saya di Mercu Buana. Hanya diskusi, ya, diskusi. Pak, bagaimana kalau kita ngadain pengajian? Ya, waktu itu memang sudah ada UKM, ya, cuma UKM jelas belum kenal saya, kan. UKM belum kenal saya. Akhirnya saya mengadakan pengajian pertama itu pengajian akbar, diskusi dengan Beni ini, apa kira-kira tema yang menarik? Tema yang menarik. Nah, tema menarik waktu itu, seingat saya itu ada konferensi paranormal se-Indonesia di Jakarta waktu itu, yang tentang MUI, ya, MUI nentang, karena kan ini berbau syirik, ya, berbau syirik paranormal mengadakan konferensi. Nah, akhirnya kemudian muncullah ide untuk temanya adalah sihir dan paranormal, ya, ditinjau dari Islam, ya, ditinjau dari Islam. Nah, ini tema yang aneh gitu, ya. Kok di kampus kok bicaranya tentang paranormal, sihir, dan Islam gitu, ya. Nah, Beni dia berusaha mencari peserta dengan menyebarkan pamflet-pamflet. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada sosial media. Ya, jadi disebarlah pamflet-pamflet. Hadirilah kajian, ya. Judulnya sihir, dukun, dan pokoknya seperti itulah. Cuma judul aslinya saya lupa, ya. Jadi akhirnya kemudian terkumpullah banyak mahasiswa yang ikut, ya, ikut serta dalam pengajian akbar itu. Letaknya di Balai Rum, ya, di Balai Rum Mercu Buana. Aula. Di aula, ya, aula Mercu Buana yang sekarang menjadi gedung rektorat, ya. Nah, itu banyak pesertanya. Kemudian bulan berdepannya diadakan kajian lagi, yaitu kajiannya tentang pernikahan dini. Ya, saya ingat banget waktu itu judulnya pernikahan dini. Ya, suatu tema yang saya rasa menarik gitu, ya.
sampai kemudian kita ingin meng-counter masalah pacaran dan sebagainya ya. Dan waktu itu bahkan ada peserta yang teriak, ya karena nggak suka dengan itu, dia teriak, hidup pacaran gitu ya. Hidup pacaran. Ya. Jadi akhirnya, nah saya kemudian karena itu saya dikenal ya. Memang awalnya sih UKM Islam itu agak heran, siapa sih Edi Frizal ini kok tiba-tiba ngadain pengajian nggak kulun nuwun dengan UKM Islam ya, karena emang saya nggak kenal, saya harus menghubungi siapa gitu ya. Dan ini ide murni antara saya dengan Beni waktu itu mahasiswa saya ya. Nah, dari keterangan salah seorang aktivis UKM Islam, Pak Nurman namanya ya, Pak Nurman itu mencari tahu siapa saya gitu kan. Jangannya saya aliran sesat lagi kan, aliran yang aneh-aneh yang sesat ya. Ya saya rasa itu wajar lah ya. Hanya kemudian karena ada kajian-kajian itu saya mulai dikenal. Hingga suatu ketika saya diminta untuk khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat di aula itu ya. Dulu kan masjid belum ada. Nah, dari situ saya khutbah Jumat, hanya rutin saya khutbah Jumat. Dan mulailah saya dikenal oleh pimpinan kampus waktu itu. Ya. Nah, dari dikenal oleh pimpinan kampus sehingga kemudian ketika masjid itu berdiri ya, dari hasil rembukan para dosen dan staf waktu itu, akhirnya saya terpilih secara aklamasi menjadi ketua DKM pertama Manarul Amal ya. Pendirian Manarul Amal sendiri sebenarnya juga punya kisah-kisah unik ya. Jadi kalau nggak salah tahun 96 itu almarhum Prabu Sutejo pernah berjanji akan mendirikan masjid ya. Tapi tahun 96, 97 sampai kemudian 98 terjadi reformasi, belum juga masjid itu berdiri ya. UKM Islam itu sampai melakukan demonstrasi berkali-kali ya, demo menuntut masjid pokoknya harus diprioritaskan untuk dibangun, masjid pokoknya harus diprioritaskan untuk dibangun. Ya, kalau nggak salah saya sempat ngasih orasi juga waktu itu ya. Karena mungkin ada suasana demo reformasi ya. Jadi suasana semangat mahasiswa yang menggembung-gembungkan reformasi, dan memang mahasiswa itu kekuatan yang ditakuti waktu itu. Ya, jadi demo sampai berkali-kali dan akhirnya alhamdulillah kemudian dipancangkanlah peletakan batu pertama. Jadi sekaligus dibangun gedung D waktu itu. Gedung D dan E, dan sekaligus juga masjid ya, dibangun berbarengan waktu itu ya. Jadi ketika sudah melalui demo ya, baru kemudian diprioritaskan untuk dibangun ya. Karena memang sudah janji almarhum waktu itu ya untuk membangun masjid. Almarhum juga membangun masjid itu juga terinspirasi dari pembangunan masjid di Bosnia oleh almarhum kakaknya ya, Pak Harto ya. Jadi Pak Harto kan itu bangun masjid di Bosnia, dan kalau nggak salah arsiteknya itu mirip ya dengan Masjid Soeharto di Bosnia ya. Jadi luar negeri arsiteknya. Iya, jadi memang arsiteknya mirip dengan yang, saya nggak tahu sih kalau arsiteknya dari mana, tapi yang jelas kabarnya kenapa bentuk masjidnya seperti sekarang ini, karena terinspirasi dari masjid di Bosnia. Makanya kan kondisinya tertutup semua, sumpek, panas ya kan, karena yang di Bosnia kan dingin ya, sementara kalau di sini kan makanya nggak ada lubang angin, nggak ada, ini semua tertutup ya. Memang mungkin nanti didesain untuk menggunakan AC ya, jadi menggunakan AC. Nah akhirnya ketika di masjid itulah ngumpul pertama kali dosen-dosen yang termasuk ada almarhum Pak Hasan Sawi, ada Pak Sahab, ada Profesor Andi, waktu itu belum jadi profesor ya, masih S1. Ngumpul kalau nggak salah itu, kemudian secara aklamasi saya diminta untuk jadi ketua DKM. Nah, ketua DKM akhirnya saya terpilih, ya. Tapi ada permasalahan lagi, tidak keluar SK-nya gitu. SK-nya nggak keluar, udah berbulan-bulan kan. Kok ini SK nggak keluar gitu. Sementara kalau kita mau bergerak, kan harus ada dasar hukumnya. Apalagi ini masjid kampus kan, jadi harus izin pimpinan lah.
Nah, ketika sudah 3 bulan atau 4 bulan, para mahasiswa juga sudah mulai mendesak, ayo kapan kita bergerak ini kan? Bergerak kapan? Mahasiswa Islam itu sudah mulai mendesak saya untuk bergerak. Nah, saya kemudian memberanikan diri menghadap Pak Suharyadi waktu itu rektor. Ya, saya main masuk aja gitu kan. Ketemu Ibu Net waktu itu. Ibu Net sebagai sekretaris Pak Rektor. Saya tanya, Bu Net, Pak Rektor ada? Ada Pak. Ada perlu apa? Saya mau bicara tentang masjid nih, penting gitu kan. Akhirnya kemudian saya masuk, saya ketemu dengan Pak Suharyadi. Alhamdulillah Pak Suharyadi seorang yang sangat terbuka terhadap aspirasi anak buahnya lah ya. Aspirasi dosen, aspirasi anak buahnya juga sangat terbuka. Kemudian saya mengutarakan bahwa pentingnya segera diterbitkan SK. Karena ini desakan juga, bukan kepentingan saya juga, jadi kepentingan mahasiswa Islam supaya bisa beraktivitas. Nah, nggak berapa lama kemudian terbitlah SK itu. Nah, dengan SK itulah saya kemudian bisa bekerja merumuskan program-program masjid. Periode berapa? Iya, periode waktu itu nggak ada ininya sih, nggak ada periode sampai waktu yang ditentukan gitulah. SK ini berlaku sampai waktu yang akan ditentukan nanti gitu ya. Karena memang waktu itu kan belum tahu kita berapa tahun, 3 tahun sekali kah atau berapa tahun sekali kah. Ya. Jadi tahun 99 kalau nggak salah ya, saya mulai aktif di masjid itu. Nah, tantangan awal ketika masjid itu adalah tanggapan masyarakat ya. Karena waktu itu pertama kali melakukan sholat Jumat ya. Waktu itu sholat Jumatnya saya memutuskan untuk azannya 1 kali. Karena kan memang biasanya masjid di kampus-kampus itu semuanya azannya sekali ya. Nah, jadi waktu itu azannya 1 kali. Nah, itu dapat tantangan juga dari masyarakat sekitar. Kok azannya sekali? Oh, itu Masjid Muhammadiyah tuh. Ya. Masjid Muhammadiyah. Ya, padahal lingkungan masyarakat itu tuh NU ya. Jadi ya alhamdulillah dengan berapa kali pendekatan pada masyarakat ya, mereka nerima walaupun mereka banyak yang belum mau untuk sholat di masjid ya, Masjid Manarul Amal. Nah, kemudian juga pengadaan tarawih pertama kali di situ ya. Tarawihnya kan 8 rakaat dan 2 rakaat diiringi dengan witir 3 rakaat. Ya, itu juga ya banyak sorotan dari masyarakat karena sebagian besar masjid itu kan 23 rakaat. Ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan waktu ya, diterima dan banyak dari luar justru ya, dari luar kampus yang jauh-jauh. Dan kemudian kita di Ramadan pertama kali itu membuat program itikaf pertama. Ya. Jadi itikaf ini kan masih sesuatu yang asing waktu itu kan. Orang masih belum tahu apa itu itikaf ya. Dan di Jakarta Barat kalau nggak salah termasuk pionir lah, Masjid Manarul Amal ini mengadakan itikaf pertama kali ya, sampai kemudian sholat Idul Fitri ya. Sholat Idul Fitri kita mengadakan di lapangan. Wah, itu ada beberapa tokoh masyarakat datang, kok kita nggak boleh masuk masjid? Ya, katanya sholat Idul Fitri ya. Hanya kita berusaha menjelaskan aturan sesuai dengan sunnah itu kan di lapangan ya. Sesuai sunnah itu lebih di lapangan. Kenapa? Untuk syiar Islam, supaya orang melihat betapa syiar Islam itu banyak sekali pengikutnya untuk bisa sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan yang luas ya. Nah, banyak hambatan-hambatan ya. Ya, jadi setback sedikit ke belakang. Kenapa waktu itu masjid ini disebut Manarul Amal ya. Manarul Amal ini sebenarnya manaral ya, dari manaro ya. Manaro itu kan menara ya. Menara itu kan mercu ya. Mercu itu dengan menara kan sama sebenarnya arti bukan arti katanya ya. Mercu itu kan juga sebenarnya menara ya. Mercusuar, menara untuk suar ya, untuk. Nah, Manaro ini artinya menara. Waktu itu terjadi sedikit diskusi. Saya lebih cenderung kepada Manarul Ilmi.
Menara ilmi, karena menara ilmi itu kan menara ilmu pengetahuan ya, sesuai dengan di kampus ya. Tapi ternyata katanya ada juga masjid kampus, apa ITS apa-apa gitu, yang kemudian salah seorang dosen mengatakan itu sama seperti di ITS atau di Airlangga kalau nggak salah ya. Pokoknya di daerah Jawa yang masjid kampusnya bernama Manarul Ilmi. Nah, itu yang merumuskan nama itu siapa dulu, Ustaz? Jadi saya, Pak Sahab, dan ada beberapa dosen yang lain gitu ya. Saya lupa sih. Tapi yang jelas yang diskusi hangat itu saya dengan Pak Sahab. Hanya kemudian Pak Sahab mengusulkan Manarul Amal. Ya. Karena bakti itu sama dengan amal ya kan. Jadi mercu buana itu kan biasanya menara bakti kalau nggak salah ya, menara bakti. Jadi diberikanlah istilah namanya sebagai Manarul Amal, dan rektor setuju karena kan ada landasannya ya, sesuai dengan yayasan, sesuai dengan konsep mercu buana itu sendiri ya. Sampai kemudian desain logonya saya juga yang waktu itu mendesain ya. Saya coba desain karena kan kita harus buat kop surat, buat surat menyurat ya. Apalagi undangan buat khotib Jumat, undangan buat kegiatan-kegiatan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ya. Penggalangan kurban waktu itu. Ya, jadi kita butuh kop surat, sehingga saya mendesain sendiri kop suratnya. Ya, sampai sekarang masih ada sih jejak-jejaknya itu, kalau kita lihat gambarnya itu masih ada jejak-jejak karya saya sedikit. Walaupun ada perubahan-perubahan yang membuat lebih menarik lah, karena ya saya bukan tukang desain. Jadi yang penting ada dulu lah gitu. Saat peresmian tahun 2000 oleh Pak Prabowo itu ceritanya gimana? Tahun 99. 99 ya? Iya, 99. Jadi ya ketika peresmian ya alhamdulillah sih disambut oleh sukacita oleh terutama UKM Islam ya. Jadi sebenarnya dulu kan saya dengan UKM Islam itu tidak secara langsung ya membawa UKM Islam. Karena UKM Islam kan pembinanya Pak Hasan Soli. Saya membina di Imtak. Imtak ini Iman dan Taqwa yang didirikan oleh Pak Edi Suhendi. Ya, sekarang kan menjadi Alek DPRD ya, Tangsel. Jadi Imtak waktu itu namanya. Ya, saya membawa Imtak sebagai pembina di Imtak. Ya, nah di Imtak ini ya terjadilah fastabiqul khairat kalau saya istilahnya dengan UKM gitu ya. UKM dan Imtak ini jadi fastabiqul khairat ya. Ya, dan waktu itu mungkin karena hubungan belum terjalin dengan baik ya. UKM masih belum mau tuh diajak ke masjid waktu itu. Sehingga yang hanya berapa orang lah yang secara personal ya. Secara personal mau seperti Sofyan mau bantuin gitu kan. Ya semuanya masih di bawah kendali saya semua. Akhirnya saya juga ikut turun ke lapangan istilahnya. Ya alhamdulillah seiringan berjalan waktu, hanya UKM pun akhirnya bersedia untuk ikutan karena sudah terjalin hubungan komunikasi yang baik saya dengan UKM Islam. Ya, jadi saya juga dapat informasi dari saudara Nurman waktu itu, Fakultas Pertanian Angkatan 92. Tahu ya Nurman ya? Nah, ya. Jadi ya saya sampai diselidiki lah istilahnya. Diselidiki. Ya kalau tentang peresmian oleh Pak Prabowo almarhum ya, saya agak lupa ingat ya. Tetapi yang jelas itu sehabis reformasi ya, sehabis mundurnya Pak Harto kalau nggak salah. Ya, sehingga suasananya masih suasana yang mungkin di keluarga besar Pak Harto masih bersedih atau seperti apa ya. Ya, tapi memang peresmiannya tidak diadakan secara besar-besaran. Ya, peresmiannya itu sekaligus kalau nggak salah penyambutan mahasiswa baru. Ya, jadi penyambutan mahasiswa baru, kemudian sekaligus peresmian masjid dan gedung D dan gedung E sekaligus. Ya itu memang ya kita menyambut dengan penuh sukacita lah, penuh haru ya. Ada masjid besar di kampus gitu ya. Yang selama ini kita sholat Jumat itu di aula, dan bahkan pernah
Selasar gedung B itu kan ada Selasar itu. Ya, padahal kita merasa nggak stroke kayaknya kalau sholat itu di aula, karena aula itu dipakai buat kalangan Nasrani juga make buat kegiatan peribadatan dia, kemudian ada kegiatan band musik juga di situ ya, sehingga campur aduk lah itu aula itu ya, sehingga bahkan ada yang mengatakan jangan sholat tahiyatul masjid di sini, nggak boleh karena ini bukan masjid. Dan saya sengaja mengumumkan juga ke kalangan mahasiswa Islam, UKM dan sebagainya bahwa masjid ini terbuka. Saya bilang, siapapun boleh mengadakan kajian di sini dari berbagai macam kalangan. Apakah dari waktu itu bahkan ada Salafi pernah mengadakan kajian di situ, Hizbut Tahrir juga ya, ketika itu Hizbut Tahrir belum dilarang oleh pemerintah ya, itu juga mengadakan kajian di situ. Saya bilang nggak ada masalah siapapun ya, justru itu bisa memperkaya, iya, memperkaya kita sebagai kalangan intelektual. Biar nanti intelektual kita yang akan memilih nanti, ya, atau juga bahkan itu bisa memperkaya wacana-wacana keislaman kita. Jadi jangan dihambat, walaupun ada yang menentang, ya, ada yang bahaya gini-gini. Wah, bahayanya apa gitu kan? Yang penting kan kepemimpinan masjid masih kita yang kendalikan, ya, sehingga ya alhamdulillah justru ketika itu jadi semakin marak masjid, ya, terjadilah fastabiqul khairat, ya, lomba-lomba dalam kebaikan, ya. Ya alhamdulillah kemudian terus eksis, ya, sampai kemudian tahun 2000, ya, tahun 2000 saya itu mau tidak mau harus studi S2, ya, ke Bandung, ke ITB, ya. Jadi ketika saya diterima di ITB, ya, karena penerimanya waktu itu mendadak, suratnya datangnya terlambat, jadi saya nggak sempat pamit macam-macam gitu kan, paling pamit ke rekan-rekan mahasiswa yang jadi pengurus. Waktu itu memang pengurusnya mahasiswa semua, mahasiswa semua, karena mungkin kesibukan dosen yang lain, ya. Dan waktu itu Pak Andi juga kalau nggak salah pamit juga untuk ke Malaysia studi lanjut S2, ya. Jadi menyerahkan binaannya ke saya untuk kita sama-sama lah untuk membangun masjid, ya. Jadi akhirnya tahun 2000 itu saya berangkat ke Bandung, ya, tidak sempat pamit, ya, tidak sempat, ya, mungkin ada isu-isu saya melarikan diri atau gimana. Saya juga nggak tahu, isu-isunya kelihatannya kurang sedap, ya. Karena ketika saya datang ke kampus lagi tahun 2002-2003, ya, yaitu kepemimpinan sudah diambil alih Pak Hasan Sawi waktu itu, ya. Jadi nggak ada serah terima jabatan gitu, ya. Nggak ada sertijab, ya. Tapi alhamdulillah itu karunia dari Allah, ya. Saya merasakan itu karunia dari Allah. Saya sempat memimpin Masjid Marul Amal sebagai ketua DKM pertama, ya, dan saya meletakkan dasar awal, ya, hanya kemudian dikembangkan itu, yang mudah-mudahan sejarah ini tidak dilupakan oleh generasi berikutnya, ya, karena bagaimana pembangunan masjid tengah era reformasi, ya. Jadi tetap saja itu suatu hal yang perlu kita kenang, ya, perlu kita kenang. Ya, mungkin itu. Saya kebetulan aktif di kegiatan UKM Islam, ya, dan jauh sebelum proses pembangunan masjid itu aktivitas kita itu dilakukan di aula, ya, aula. Di sana ada ruangan besar yang dibagi dua, yang lalu disekat-sekat gitu, ya. Nah, di situ kita beraktivitas, dan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah kita itu ada sebuah tempat yang tidak terlalu besar yang ada di bagian aula tersebut, yang itu kita gunakan untuk sholat 5 waktu sehari-hari. Tapi karena memang keterbatasan tempat dengan jumlah mahasiswa yang waktu itu jumlahnya sudah mencapai ribuan, tentunya memang memiliki keterbatasan begitu, ya. Mau tidak mau harus bergantian gitu, ya.
Kadang ada orang yang setelah selesai sholat juga mungkin masih ingin mengistirahatkan tubuhnya gitu. Jadi kadang-kadang bentrok dengan yang mau sholat gitu. Karena keterbatasan itu akhirnya pimpinan yayasan ya dari Mercu Buana, Pak Prabowo Stejo akhirnya membangun masjid yang tempatnya berseberangan dari posisi kampus Universitas Mercu Buana. Dan itu tentunya kita gembira sekali gitu ya, dari posisi tempat kita yang biasa ibadah hanya di ruangan yang ada di aula itu yang kecil tadi gitu ya. Itu pun dibagi dua, diparoh antara ya laki-laki dengan yang perempuan gitu, antara ikhwan dan akhwat. Nah, itu pun juga terbatas gitu. Dan kadang tempat itu juga kita gunakan selain untuk ibadah juga untuk berkoordinasi ya, berkoordinasi, melakukan pertemuan, rapat dan sebagainya ya, untuk membuat program-program kerja dari UKM Islam. Karena di UKM Islamnya sendiri tempatnya juga sangat kecil tuh ya, posisinya dia ada di sebelah ruang dekan dan ruang khusus administrasi yang ada di Fakultas Ekonomi. Kecil sekali tempat itu. Jadi kalaupun dipakai tempat buat kumpul juga memang tidak tidak pas lah gitu ya, atau tidak representatif. Jadi makanya dipakainya di musola yang di dalam aula itu. Mungkin kurang lebih tahun 97 itu informasinya sudah muncul. Awal pembangunan mungkin antara tahun 98 atau di awal tahun 99. Itu begitu peletakan dasarnya tuh ya, kita tuh senang sekali gitu. Alhamdulillah nih kita sudah ada tempat buat ibadah yang lebih besar gitu ya, dan tempat-tempat buat kumpul kita lebih nyaman tentunya gitu ya. Nah, waktu itu almarhum Pak Hasan Sowi ya, itu sebagai salah satu yang pencanangnya yang luar biasa begitu ya. Beliau juga kan pembina kita waktu itu di UKM, dan ya bersyukur sekali ya setelah proses ya kurang lebih mungkin satu atau 2 tahunan gitu ya, alhamdulillah kita bisa menatap tuh, melihat masjid yang megah di depan kita gitu ya, yang selama ini kita tentunya nantikan, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala berdiri masjid dan diberi nama Manarul Amal gitu ya. Ya, kegiatan kita yang di UKM Islam yang tadinya hanya terbatas tempat yang kecil, kemudian berpindah tuh ke masjid gitu ya. Mendapatkan tempat yang lebih besar di sana, terus kemudian untuk koordinasi juga kita juga mendapatkan tempat yang ya alhamdulillah memadai gitu ya. Kadang-kadang kita juga untuk tempatnya karena memang luar biasa tuh masjidnya kan lantai 2 gitu ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan UKM Islam juga kita adakan di sana tuh sangat-sangat representatif begitu ya. Kalau pengurus masjid awal ya, kalau tidak salah ya, ketua DKM pertamanya tuh Bapak Insinyur Edi Frijal ya, Bapak Insinyur Edi Frijal, dan kebetulan saya waktu itu ngurus seksi Jumat. Jadi ya pengelolaan kegiatan Jumat tuh saya ngelola tuh ya, mencari khotib, terus kemudian mengatur penjadwalannya, intinya begitu. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya, masjid yang baru ya kita bisa adakan kegiatan di sana ya, pelaksanaan ibadahnya juga bisa berjalan ya, walaupun memang waktu itu untuk yang rutin, karena memang kan dulu masih mungkin masjid sudah jadi, nah, bagaimana koordinasi dengan masyarakat sekitar tentunya waktu itu juga masih belum bisa maksimal gitu kan, karena dianggap masjid kampus gitu ya. Tetapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah gitu ya, bisa juga. Dan walaupun memang di awal-awal ya masih mahasiswa aja yang memang ya untuk memanfaatkannya untuk ibadah,
Dan imam-imamnya pun juga kita juga dulu dari mahasiswa, jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa gitu, imamnya mahasiswa, marbotnya mahasiswa juga gitu. Jadi kita bahkan tinggal di situ gitu ya, kan ada tempat di bagian sebelah imam kiri kanan itu yang dimanfaatkan kita untuk bisa tinggal di sana gitu ya. Artinya sekaligus juga memanage untuk imam dan juga mungkin kegiatan-kegiatan mungkin yang digunakan juga waktu itu ya bersama Pak Edi Frizal ya. Waktu itu seperti itu kurang lebih gitu ya. Dan ya luar biasa ya, artinya walaupun itu sudah bertahun-tahun lamanya, saya tetap sedih gitu kalau misalnya mampir ke sana gitu ya. Ngebayangin karena dulu saya ingat betul bahwa jadi ketika pertama kali, karena saking semangatnya kita tuh pingin aktif di masjid itu, saya sampai pulang ke rumah ambil kompor dan sebagainya supaya kita bisa masak ke situ segala macam supaya nggak repot gitu intinya. Supaya itu masjid, karena kan memang baru pertama kali masjid berdiri, waktu itu memang sudah ada semacam gedung kemahasiswaan yang juga baru dibangun tetapi belum ditempati gitu. Jadi masih ruang kosong gitu. Jadi kan hanya posisi masjid saja yang kalau malam hari itu kan mungkin buat orang-orang tertentu, wah sono gelap sekali gitu. Jadi ada yang masih takut dan sebagainya gitu. Tapi kita waktu itu nekat ya, 3-4 orang ya tinggal di situ. Subuh-subuh ya kita azan subuh, terus ya artinya mimpin sholat subuh gitu. Jadi memang karena punya niatan semangat untuk memakmurkan masjid gitu ya. Gitu, sampai ibu saya nyariin kompor tuh ingat banget gitu. Ya, karena di kompor kemana dibawa sama anaknya gitu. Ya tapi kemudian setelah tahu ya kompornya dihibahkan begitu. Subhanallah gitu ya. Ya itu sebuah hal yang luar biasa. Jadi begitu saya ke sana lagi ya kan, udah lama kita jadi alumni gitu ya. Mampir ke sana tuh suka sedih gitu, suka kadang-kadang netesin air mata. Dulu nih tempat kita ya awal-awal ketika masjid berdiri itu kita ikut bantu ngurus di sana, terus ngaji bareng di dalam masjid bersama-sama, ya melaksanakan memanage kegiatan-kegiatan keagamaan di sana tuh luar biasa sekali gitu ya. Wah, pokoknya luar biasa lah intinya. Dan yang paling terpenting adalah ya sekarang sih saya perhatikan sudah kegiatan masjidnya, manajemen masjidnya juga jauh lebih baik ya dibanding awal-awal ketika berdiri ya. Sudah mulai rapi dan sebagainya gitu ya. Artinya sudah ada perkembangan yang signifikan lah gitu ya. Artinya walaupun kita pernah mengurus di awal, tapi insya Allah kelanjutannya insya Allah lebih baik lagi gitu. Manarul Amal sudah termanage yang ya sekarang kan sudah ada kantor khusus tuh ya di pengelolanya gitu ya. Saya lihat wah sudah ada nih. Kalau dulu belum ada tuh kantor pengelolanya. Kalau dulu cuma ada ya masjid posisinya atas bawah itu, terus kemudian ada tempat wudhu gitu sama ruang kemahasiswaan yang dulu belum aktif ya, belum. Sudah full AC Ustaz. Wah subhanallah, sekarang sudah full AC. Wah luar biasa. Makin maju ya, makin nyaman mudah-mudahan orang beribadah terus. Makin makmur. Iya betul. Kita dulu kan masih pakai kipas. AC-nya angin cepoi-cepoi itu. Karena memang ya nyamuknya apalagi luar biasa itu. Jadi kalau ingat gitu ya, kalau malam-malam kadang ada yang di ruang tengah itu tidur atau istirahat ya itu Masya Allah dikerubutin. Kadang-kadang kita di selasar pinggir itu juga yang Insya Allah. Ya makanya dulu kalau udah malam hari yang paling laku itu autan gitu ya. Karena di dalam ruangan saja itu juga memang tetap banyak nyamuk gitu ya. Ya tapi indahnya tetap luar biasa lah gitu ya. Memori yang tak terlupakan gitu. Insya Allah.